Arjun Erigaisi yang baru saja menempati peringkat kedua dunia secara mengejutkan dikalahkan oleh sesama pecatur India, Arafin Chitambaram. Game ini terjadi pada babak ke-6 Chennai Grandmasters 2024. Hasil ini membuat Arjun turun ke peringkat 4 dunia dan di turnamen ini sendiri Arjun berada di bawah posisi Aronian. Arafin Chitambaram yang memegang buah putih memulai dengan D4, dibalas kuda F6, setelah itu gajah G5, Trompowsky attack. Arjun kemudian mendorong D5, lalu E3 persiapan penyimbangan gajah, G6 persiapan fianchetto, kuda ke petak D2, gajah fianchetto. Setelah itu kuda G ke petak F3. Arjun Erigaisi kemudian mengamankan rajanya. Setelah itu gajah keluar ke petak E2. Kedua pemain mengimbangkan perwira secara hati-hati. Di posisi ini, Arjun langsung mendobrak dengan dorongan pion C5 tantangan pertukaran pion, tetapi dibalas dengan C3, memperkuat struktur pion. Selanjutnya Arjun mendorong B6, persiapan fianchetto di sayap menteri. Arafin Chitambaram langsung rokade mengamankan raja, lalu gajah fianchetto di sayap menteri. Arjun Erigaisi punya sepasang gajah fianchetto yang sangat berbahaya. Di posisi ini, Arafin Chitambaram mengambil inisiatif untuk membongkar sayap menteri dengan B4. Kuda B dikembangkan ke petak D7, lalu pion makan pion. Setelah itu pion makan pion dan menteri B3 menyerang gajah. Menteri menjaga gajah, setelah itu A4 dibalas H6, serangan pada gajah petak gelap. Arafin Chitambaram tidak menyelamatkan gajah. Dia memilih counter attack menyerang balik gajah fianchetto. Akan tetapi gajah lari. Oleh karena itu Arafin Chitambaram juga melarikan gajahnya mundur ke petak F4. Pion kembali menyerang gajah dan kali ini gajah masuk ke petak E5 membiarkan kuda untuk memakannya. Namun Arjun Erigaisi tidak mengambil gajah. Dia memilih dorongan pion C4 menyerang menteri dan menteri ke petak E3 kali ini memberikan tekanan pada pion E. Arjun Erigaisi menggeser benteng menjaga pion, sebuah langkah yang dianggap tidak tepat oleh engine. Di langkah ke-17, Arafin Chitambaram mendorong pion H3, langkah profilaksis mencegah lompatan kuda ataupun serangan pion. Kali ini gajah mundur ke petak F8. Arjun Erigaisi bersiap untuk melakukan ancaman. Oleh karena itu, menteri langsung menyingkir ke petak A2 dan G4. Kuda terancam. Pion makan pion, kuda makan pion, serangan pada gajah. Gajah mundur ke petak G3, lalu gajah kembali fianchetto. Di posisi ini, Arafin Chitambaram membawa benteng F ke petak E1. Setelah itu, kuda mundur ke petak F8, mencari tempat untuk manuver yang lebih baik. Selanjutnya, Arafin Chitambaram mengadu kuda, kuda makan kuda, gajah makan kuda, kemudian E5. Arjun Erigaisi memulai membongkar petak center. Arafin Chitambaram kemudian menerima pertukaran pion, gajah makan pion, gajah makan gajah. Setelah benteng makan gajah, kuda F3 menyerang benteng, benteng mundur ke petak E6. Posisi menjadi lebih sederhana. Akan tetapi menurut engine, ini adalah keunggulan untuk putih. Di posisi ini, Arafin Chitambaram kemudian mengaktifkan benteng B ke petak D1, dibalas gajah mundur ke petak B7. Langkah terbaik bagi putih di posisi ini adalah mengangkat benteng ke petak D4. Namun, Arafin Chitambaram mengabaikan hal itu. Dia memilih untuk menempatkan kuda di petak D4 menyerang benteng. Benteng ke petak G6. Setelah itu, gajah kembali menyerang benteng. Benteng mencoba menyerang balik gajah, tetapi menteri menjaga gajah. Arjun Erigaisi selanjutnya menempatkan menteri di petak D7, ancaman pada pion A. Akan tetapi, hal ini dibalas dengan pion F4 menyerang benteng. Setelah benteng mundur ke petak G7, menteri kembali ke petak C2 untuk menjaga pion. Di posisi ini,
Arjun Erigaisi menempatkan kuda di petak E6, mengadu kuda. Namun, tantangan pertukaran kuda diabaikan. Kuda masuk ke petak F5 menyerang benteng. Benteng kemudian bergeser ke petak H7, petak aman satu-satunya. Arafin kemudian mendorong E4. Tentu saja jika pion makan pion maka menteri akan jatuh. Oleh karena itu di posisi ini, Arjun Erigaisi memukul pion F. Dia bersiap untuk mengambil gajah. Namun, di posisi inilah Arafin Citambaram memainkan sebuah langkah yang sangat brilian. Pion makan pion. Di posisi ini, ada 4 langkah yang kelihatannya cukup logis untuk dimainkan. Jika di posisi ini gajah mengambil pion, maka gajah F3. Gajah hitam terkena pining. Kuda bisa menutup pining, akan tetapi gajah makan gajah. Kali ini benteng terancam. Setelah langkah terbaik menteri makan kuda, gajah akan makan benteng. Hitam bisa mencoba melakukan skak, namun raja lari petak H1. Menteri kembali skak, raja G1. Setelah menteri skak, raja geser ke petak F1. Langkah yang akan membuat lawan menjadi jengkel. Hitam bisa memakan benteng. Setelah itu, benteng makan kuda. Putih unggul 1 perwira. Kemungkinan berikutnya adalah kuda makan pion. Ini akan dibalas dengan gajah F3, langkah yang sama seperti yang telah kita lihat. Setelah langkah terbaik F6, gajah makan kuda, gajah makan gajah, kuda mundur ke petak E3. Dan nampaknya putih kembali akan menang 1 perwira. Kalau kuda nekat untuk makan gajah, maka benteng masuk menyerang menteri dan juga gajah. Menteri harus mundur menjaga gajah. Setelah itu, menteri F2, ancaman pada pion F. Jika ancaman ini diabaikan misalnya dengan kuda mundur ke petak G7, ini akan dibalas dengan kuda makan pion, skak. Raja harus bergeser ke petak H8. Kalaupun benteng nekat makan kuda, maka menteri makan pion, skak, raja menyingkir, menteri makan kuda, skak mat. Hitam harus mendorong F6. Setelah itu, D6. Menteri ke petak C6 bersiap-siap mengancam skak mat. Ini akan dibalas dengan pion D7, ancaman promosi. Setelah benteng ke petak D8 menghalangi promosi pion, benteng D4. Raja bisa menyingkir ke petak H8, namun menteri D2. Tekanan pada pion H. Setelah benteng makan benteng, kuda makan benteng menyerang menteri. Ancaman skak mat dalam 1 langkah. Putih akan menang. Langkah terbaik yang bisa dicoba oleh hitam adalah kuda ke petak D3, namun benteng makan kuda. Pion makan benteng, menteri makan pion. Putih punya ancaman yang cukup berbahaya. Setelah benteng ke petak E8, benteng makan benteng, menteri makan benteng. Lalu, menteri skak. Raja menyingkir dan menteri masuk ke petak D6. Gajah bisa menyerang balik kuda, tetapi kuda menyerang balik gajah. Setelah gajah lari ke petak D7, menteri F6, skak. Benteng harus menutup skak, menteri makan pion, benteng menyerang balik menteri, menteri kembali skak, dan benteng kembali menutup skak. Selanjutnya, putih akan mendorong A5. Posisi ini, meskipun hitam punya 1 benteng, analisa engine menyatakan bahwa putih lebih unggul. Oleh karena itu pada game sesungguhnya, Arjun Erigaisi memilih untuk mendorong pion F6. Ini langsung dibalas dengan gajah G4, sebuah shadowing pada menteri. Menteri menyingkir ke petak D8 dan benteng D4 mengancam kuda. Kuda masuk ke petak D3, ancaman balik pada benteng, tetapi benteng F1. Setelah kuda kembali ke petak E5 menyerang gajah, gajah mundur ke petak H3, sekaligus bertahan untuk menjaga pion. Arjun menggeser raja ke petak H8, tetapi pion bebas mulai didorong.
Arjun mencoba menempatkan menteri di petak G8, sebuah tekanan pada pion G. Namun, benteng F ke petak D4. Namun, Arafin Citambaram lanjut menyusun benteng. Setelah menteri G5, kuda ke petak E7. Kali ini tekanan besar diberikan pada pion F. Arjun Irigasi mencoba menempatkan benteng di petak G7, tambahan tekanan pada pion G. Namun, ditanggapi dengan santai oleh Arafin. Dia memilih untuk makan pion. Dalam tekanan luar biasa, Arjun Irigasi tetap melanjutkan serangan. Kali ini benteng A ke petak G8. Tentu saja, kuda makan benteng. Setelah benteng makan kuda, benteng diadu. Merespon hal ini, Arjun Irigasi menempatkan kuda di petak D3. Arafin Citambaram yang meskipun hanya punya waktu 1 menit, tetap memainkan langkah logis. Benteng makan benteng, kemudian raja makan benteng. Setelah itu, pion didorong. Selangkah lagi, dia akan promosi. Arjun Irigasi mencoba menempatkan menteri di petak E3, skak. Namun setelah menteri F2 menutup skak, Arjun Irigasi kemudian menyerah. Jika game ini dilanjutkan dengan kuda makan menteri, maka putih promosi pion terlebih dahulu, skak. Setelah raja ke petak F7, menteri C7, skak, dan juga mengancam gajah. Kalaupun raja lari ke petak G6, benteng makan kuda. Putih menang 1 perwira, dan dia punya ancaman yang begitu banyak. Keputusan Arjun untuk menyerah adalah keputusan yang paling tepat untuk menghemat energi agar dia bisa tampil lebih baik pada babak selanjutnya. Sebuah game yang begitu luar biasa ditunjukkan oleh Arafin Citambaram, meskipun dia berhadapan dengan pecatur dengan elo rating tertinggi di India saat ini. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Games Unas Unus.